Almarhum Bapak Muhyadar alias Sumuni Mangutu lahir pada tanggal 10 Januari 1962 dari keluarga bangsawan Nipa dan memiliki saudara perempuan yaitu Rambu Yuli alias Rambu Nayata yang menikah dengan Umbu Jangga Padang alias Umbu Naipura, anak dari Bapak Umbu Naibadi. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 orang putra dan 1 orang putri. Yang pertama, Umbu Haruraja SSTP alias Umbu Nengguli menikah dengan Rambu Alfani Reza Volina SSTP alias Rambu Niada dan dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri. Yang pertama, Umbu Yadar alias Umbu Nemangutu. Yang kedua, Rambu Queen Anamulang alias Rambu Naitama. Almarhum dikenal sangat aktif di berbagai kegiatan kehidupan sosial kemasyarakatan dan sangat ringan tangan membantu kepada siapa saja yang membutuhkan bantuannya, baik dari bidang pemerintahan, organisasi, keagamaan, kemasyarakatan, dan lembaga-lembaga swasta, bahkan organisasi politik. Semasa hidupnya, almarhum sangat peduli dengan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Timur. Bersama pemerintah daerah, almarhum mencetuskan dan merintis pembentukan daerah otonomi baru Sumba Selatan, yang sampai saat ini masih menjadi agenda perjuangan masyarakat Sumba Timur, lebih khususnya masyarakat Sumba Selatan. Kerabat, kenalan, handai taulan, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Hari ini adalah hari kita mengantar jenazah untuk dia sampai la Parai Marapu, la uma mana munggu, la kahili mana bata. Kalebi ina, kalebi ana, malango penabalango wanggai, kanadu ang buhang budabana, nyungga udabana, patuji wangalima na karai hamtuna, namaramba ni pa onalyuhu, mawakili giarawan. Dan kumalango pamalango ganyin budabana, ya kanda tunang una, hamatuna magpatakan gay tiang, mewakili nyuta buldaban keluarga Yera, saya mohon dimaafkan. Yang meninggal di Kupang, dan pada saat itu cukup sulit. Ada aturan pemerintah Kabupaten Kupang yang tidak memperbolehkan kerangka itu diambil oleh keluarga beberapa tahun. Pada saat itu salah satu bapak di sini, Bapak Raja, datang ke Kupang untuk mengurus dan tinggal di rumahnya Kakak Lukas Kaborang. Dan kekeluargaan yang dipatri oleh keluarga besar di Gong ini, sehingga saya boleh diizinkan untuk berdiri. Oleh itu, dengan segala kerendahan hati saya mohon izin kepada anak-anakku, mudah-mudahan saya bisa mewakili suara hati keluarga kerabat yang ada hari ini. Tidaklah berlebihan kalau saya mempunyai kesan. Umbu Yadar adalah seorang bangsawan yang rendah hati,
Om Yadar yang saya kenal dan saya tahu adalah seorang pribadi yang membangun hubungan kemanusiaan tanpa melihat status, suku dan golongan. Dialah. Om Yadar juga seorang anak bangsawan yang tidak mampu dan tidak mau bertahan di seret kenyamanan. Dengan segala kerenan hatinya, dia melihat masa depan yang mengalami perubahan-perubahan besar. Salah satunya adalah dia mempersiapkan anak-anaknya, dididik, disekolahkan. Kenapa demikian? Dia belajar daripada pengalaman hidup para bangsawan dari Pulau Sumba ini. Kita bersyukur untuk hadir di sini untuk berkumpul bersama-sama dalam perbedaan itu. Baik, karena anak kawin yang mewakili anak kawin dan keluarga sudah tidak menyapa satu persatu, jadi saya juga copy paste saja kepada keluarga besar almarhum Umbu Yadar yang saya cintai, saya kasihi. Semua kita yang hadir pada kesempatan ini sebagai sahabat, keluarga, andai tolan, kita hadir di sini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada saudara kita, kekasih kita, almarhum Umbu Yadar. Tentunya hadir di sini kita memberikan penghormatan karena yang bersangkutan mempunyai nilai tersendiri dalam diri kita masing-masing. Karena itu setiap orang yang pergi, sahabat, saudara, selalu kita hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kita. Ada seorang tokoh antropolog Amerika dalam bukunya yang berjudul Denial of Death, menolak kematian. Dia menuangkan bahwa manusia itu bisa menolak kematiannya dengan cara menjadi manusia konsepsional. Apa itu manusia konsepsional? Adalah manusia yang walaupun dia sudah mati, tapi cerita-ceritanya, bangunan yang dibuat dan ditandatangani, bentuk kuburan yang dia tempati, itu adalah bagian-bagian yang menolak kematian orang itu. Tadi seperti Bapak Lukas Kaboran cerita tentang sejarah, menyebutkan nama-nama orang yang sudah pergi, selalu diceritakan, walaupun lupa tapi dicerita terus. Nah, katanya, tadi dia bilang saya lupa, tapi terus, panjang sekali. Lupa, bayangkan lupa aja panjang, apalagi tidak lupa. Jadi, itu cerita-cerita seperti itu mengingatkan kita kepada orang itu dan dia tetap ada. Dan kita kenang dia, itu namanya manusia konsepsional. Manusia yang selalu menolak kematian. Jadi celaka bagi kita, kalau kita sudah mati, tidak satu pun cerita tentang kita. Bahkan tidak ada kenangan apapun yang orang bisa lihat bahwa itu manusia pernah ada di dunia ini. Itu manusia memang paling hidup, paling sial di dunia itu. Itu manusia. Karena itu kita bersyukur bahwa sahabat kita ini, sahabat kita Umbu Yadar adalah orang yang menolak kematiannya, yang telah mempersiapkan semua dengan baik, dengan kubur yang indah. Dan karena itu keluarga juga di sini, saya berterima kasih. Itu salah satu bentuk manusia konsepsional, menolak kematiannya. Maka siapapun yang datang di sini melihat kuburan itu, mereka tanya siapa itu. Itu Umbu Yadar. Lalu mereka akan menceritakan tentang kehidupan Umbu Yadar bermacam-macam sesuai pengalaman-pengalaman yang kita alami. Karena itu, walaupun saya sebagai gubernur, kami juga dalam keadaan duka, karena baru saja Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dia juga orang Sumba, orang kedua menjadi Sekretaris Daerah selama provinsi ini ada dari tahun 1958, baru 2 orang Sumba menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama Umbu Tonga, lalu 51 kemudian Umbu Domowi Warandoi. Tapi yang Maha Kuasa berkehendak lain dan memanggil kembali. Dan tentunya kita tidak protes untuk itu. Karena yang panggil yang Maha Kuasa. Kalau dibawa dari kita baru kita protes. Karena ini Maha Kuasa, kita ikut saja. Tidak ada pilihan lain. Dan kami terus mengharapkan dalam situasi seperti ini. Saya melihat bahwa
budaya orang Sumba yang dijaga beribu-ribu tahun yang lalu tetap terjaga sampai hari ini. Budaya itu selalu memberikan kita, seperti tadi Pak Lukas sampaikan, juga Umbu Pateduk sampaikan, Umbu Sabi Pateduk sampaikan, itu menjelaskan kepada bahwa budaya itu mempersatukan kita. Jadi kalau budaya yang membuat kita tidak bersatu, berarti budayanya salah. Karena itu budaya selalu mempersatukan kita. Juga budaya itu membuat kita sejahtera. Jadi kalau budaya bikin orang miskin, itu budaya salah. Budaya itu begitu, mempersatukan, mencerdaskan, mensejahterakan, itu budaya. Jadi ingat baik-baik, budaya sehebat apapun budaya itu, kalau dia tidak mempersatukan, salah. Berarti nilainya lagi salah. Kedua, kalau dia tidak mencerdaskan, maka nilainya lagi salah. Ketiga, kalau dia tidak mensejahterakan, maka nilai budaya itu salah. Maka dalam momentum yang baik ini, saya melihat sebagai gubernur, walaupun saya juga diangkat sebagai yang sulung di selatan ini, tapi saya menyampaikan dalam dua perspektif saya, baik sebagai gubernur maupun orang yang dituakan di selatan, saya menyampaikan bahwa kita harus mulai untuk berubah karena dunia sedang berubah. Apalagi hari ini kita berkumpul di sini, sebentar banyak korban berjatuhan. Tahun depan kita akan masuk dalam suasana yang sangat bahaya. Tahun depan orang akan kelaparan luar biasa. Tahun depan dunia akan menderita. Sampai dengan hari ini kematian karena kelaparan itu sudah ratusan orang. Terus menerus ratusan ribu orang setiap hari mati karena kelaparan. Kita di Indonesia, Nusa Tenggara Timur, Pulau Sumba yang juga tidak terpisahkan dari sebuah kejadian besar di dunia ini. Tidak bisa terpisahkan. Karena itu sebagai gubernur saya minta untuk mari kita mulai menjaga budaya kita, tapi juga kita menjaga agar sekeliling kita tidak mengalami mimpi buruk tahun depan itu. Kita harus mulai lakukan itu. Kenapa? Karena kekayaan itu bukan seperti yang kita lihat ini. Tadi Bapak Lukas cerita tentang kekayaan. Kaya yang paling benar dan tidak bisa direbut dari kita. Kaya yang tidak bisa direbut kecuali kita sudah mati. Itu kekayaan itu tidak bisa direbut oleh siapa pun. Satu, orang pintar. Orang pintar itu kaya itu. Orang bodoh tidak pernah kaya. Jadi jangan bilang ini bodoh tapi dia kaya, tidak ada. Orang pintar pasti kaya. Kedua, orang yang punya cinta kasih. Orang yang berakus, tamat, tidak pernah menjadi orang kaya. Yang ketiga, orang berani. Nah, tiga nilai ini harus dibangun di dalam kehidupan orang Sumba, apalagi anak-anak mudanya. Kepada adik-adikku, saya sampaikan, anak dari almarhum Bapak Umbu Yada, kalau kamu punya tiga ini, kamu bikin apa saja bisa. Tapi kalau tidak punya ini, apapun, siapa dirimu, apapun yang ditinggalkan oleh yang terhormat ini akan habis. Karena itu sekali lagi saya harapkan momentum yang baik ini saya bicara atas nama gubernur, juga bicara sebagai keluarga. Nah, jadi kalau tadi gubernur yang ini, yang keluarga tadi melarang untuk semua potong. Bagi kepada kaum miskin, bagi mereka untuk mereka hidup, karena itu sesungguhnya hakikat seorang bangsawan. Bangsawan itu selalu membangun orang. Bangsawan selalu memberi kepada yang susah. Itulah bangsawan. Kalau orang minta-minta, nah itu bukan bangsawan. Orang yang tukang garuk barang orang, itu bukan bangsawan. Bangsawan adalah manusia yang cerdas, manusia yang peduli, dan manusia yang berani. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan. Yang belum bisa belajar supaya ke depan bisa.